Hai halo Taurus, kita balik lagi di channel Indri West. Kali ini aku mau bacain buat kamu para Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Gimana energi kamu kolektif di tahun 2025? Sun, Moon, Rising, Venus kalau di sini dirasa nggak resonate, kamu boleh cek di video berchart kamu yang lainnya. Di save kalau kamu mungkin butuh panduan di tahun 2025. Oke, Taurus, overall energinya secara garis besarnya ada satu perjalanan yang akan dilalui oleh para Taurus, dan di sini perjalanannya agak berbeda karena banyak hal yang harus dilepaskan oleh para Taurus di tahun 2025 ini, dan ini benar-benar yang kayak masuk ke kedalaman pribadinya Taurus. Jadi mungkin banyak penyadaran di tahun 2024 oleh Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus di sini. Aku ngeliatnya di tahun 2025 kamu diarahkan pada sebuah perjalanan yang bertujuan untuk memperbaiki diri kamu dari dalam. Jadi bukan dari luar lagi. Mungkin kamu di tahun 2024 mengalami banyak hal yang akhirnya kamu pikirkan bahwa penyelesaiannya itu nggak bisa kalau eksternal aja, jadi harus secara internal, dan kamu melaluinya di tahun 2024. Overall seperti itu, diawali dari awal tahun, mungkin di bulan Januari kamu berusaha mengendalikan diri karena memang cukup stres juga. Hati-hati dengan kesehatan kamu di awal tahun para Taurus. Di sini aku tahu Taurus ini orangnya ambisius dan memang mengejar materinya cukup kenceng juga gitu. It's okay sebenarnya, kita masih manusia jadi butuh ya. Tapi di sini kita harus memperhitungkan hal-hal yang lainnya, di mana kekuatan kamu, kemampuan, waktu, energi, dan hal-hal eksternal lainnya mungkin kurang nyaman di bulan pertama di tahun 2025. But it's okay, karena ternyata sesetres-stresnya kamu masih bisa mengendalikan emosi kamu, masih bisa mengendalikan banyak hal di sekitar kamu. Jadi menguasai diri di sini penting untuk Taurus di awal tahun, karena kalau enggak ini berpotensi berantakan di bulan-bulan berikutnya. Tapi aku ngelihat kamu kuat kok. Kamu cukup bisa memegang prinsip-prinsipnya kamu, pendirian kamu, supaya kamu nggak jatuh. Karena di bulan berikutnya, meskipun kamu masih keras kepala dengan ekspektasi kamu, belum bisa let go, dan di sini diingetin kamu juga berada di situasi yang mungkin sebenarnya harus kamu tinggalin. Coba kamu refleksi balik ke diri kamu dan flashback di tahun 2024 2023, ada nggak situasi yang sebenarnya udah nggak bisa dibenerin lagi gitu, tapi tuntutan dari eksternal, orang-orang sekeliling kamu tuh masih tetap kekeh yang mau ini bisa gitu, sementara kamu tuh udah feeling sebenarnya ini tuh nggak bisa gitu, ini harus dirubah, dirombak total, diperbarui, apapun itu jenisnya, tapi kamu tahu ini nggak bisa gitu. Akhirnya kamu hanya mengikuti dorongan eksternalnya kamu di sini, sementara kamu juga kayak nggak bisa, ini udah nggak bisa gitu. Sementara itu uh, kamu terus mencari cara supaya kamu bisa memenuhi keinginan eksternal, nggak ketemu juga gitu kan. Akhirnya di bulan Maret ceritanya kamu ini mencoba mencari peluang baru dari yang sudah kamu jalani sebelumnya, karena kamu tahu kamu akan babak belur istilahnya kalau kamu masih ada di situasi yang sama. Kamu berusaha melihat masa depan pribadi kamu sendiri dan berusaha melangkah maju ke depan untuk kepentingan kamu sendiri. Kamu mencari peluang baru di bulan Maret, dan mungkin ini gak mudah buat kamu para Taurus, karena aku ngelihatnya banyak hal yang kamu harus lepaskan di bulan Maret pelan-pelan.
Karena nggak mudah ya, nggak mudah juga ini. Perjalanan kamu melangkah ke sesuatu yang baru itu nggak mudah, karena di bulan April kamu akan bertemu dengan yang namanya hambatannya, obstacle-nya tuh keluar di bulan April. Kamu melihat bahwa ini loh yang selama ini mengikat kamu, para Taurus, sampai nggak bisa move on, sampai nggak bisa nih istilahnya udah meyakini sesuatu bahwa ini nggak bagus, tapi kamu susah melangkah ke yang baru atau melakukan perubahan. Ada habit di sini, entah internal entah eksternal, yang susah kamu perbaiki, karena nggak mungkin kamu perbaikinya seorang diri. Kalaupun kamu perbaiki seorang diri, kamu butuh waktu yang cukup panjang untuk membuktikan diri. Kamu kerja keras di bulan April untuk hanya menyingkirkan obstacle supaya kamu bisa maju. Kamu ngerapihin semuanya. Di sini Taurus, aku ngelihat nggak terburu-buru, dia berusaha untuk pelan-pelan satu persatu, tapi usahanya keras banget. Hati-hati dengan kesehatan kamu Taurus, karena ini membutuhkan energi dan waktu yang cukup banyak dari kamu. Jangan lupa istirahat, balance antara pola hidup kamu dan istirahat kamu, pola makan, semuanya di balance. Di bulan Mei kamu emosionalnya cukup tinggi, tapi kamu merasa harus bisa membuktikan sesuatu dengan powernya kamu, dengan kekuatannya kamu. Blessingnya adalah semesta mendukung kamu dengan memberikan banyak kekuatan dan support system di sekitar kamu. Itu pelan-pelan muncul satu persatu, dan kamu merasa kamu tidak sendirian. Kamu bisa membuktikan bahwa apa yang kamu pikirkan selama ini itu benar. Ini mulai muncul clue-cluenya untuk kamu, dan kemungkinan di bulan Juni itu ada satu perubahan signifikan yang akhirnya membuat kamu memutuskan sesuatu tentang apapun ini masalah yang kamu hadapi nanti di 2025, entah itu pekerjaan, keluarga, atau karir kamu. Di sini kamu membuka sesuatu yang baru. Dan keputusan kamu di sini harus istilahnya mateng banget supaya kamu bisa bertanggung jawab ke depannya. Jadi ada titik krusial di bulan Juni nanti, kira-kira mungkin kamu akan maju satu langkah lagi, memasuki satu pola-pola baru, entah ini pemikiran atau kamu berpeluang untuk menemukan circle yang baru gitu. Kalau kamu emang memutuskan pindah kerja atau memulai jabatan yang baru, ya kamu berpeluang di pertengahan tahun sampai bulan Juli kamu akan mempelajari banyak hal yang baru. Dan sekali lagi, kamu harus meninggalkan, kamu diingetin lagi, kamu masuk ke dalam peluang yang baru bukan berarti kamu tidak sudah terlepas dengan pola-pola yang lama. Kamu tetap terbayang-bayang dengan situasi yang lama, dan di sini hati-hati, kamu bisa menciptakan situasi yang lama di tempat yang baru gitu. Jadi kira-kira itu akan terulang lagi atau enggak, itu keputusan kamu di pertengahan tahun. Jadi ketika kamu memasuki wilayah yang baru, area yang baru, circle yang baru, kamu diminta atau didorong untuk benar-benar menggunakan cara-cara pemikiran yang lebih bijak lagi, yang baru lagi. Kalau kamu masih bawa cara yang lama, kamu sedang menciptakan situasi yang sama yang sebenarnya kamu tahu itu nggak bisa diselamatin. Itu harus sudah berubah. Untuk Taurus, hati-hati di bulan Juli. Kalau kamu nggak benar-benar pakai intuisi kamu, pakai perhitungannya kamu menciptakan situasi yang baru yang memaksa kamu untuk memutuskan lagi sesuatu yang baru. Jadi emang nggak mudah Taurus untuk bertransformasi. Di sini kamu harus kuat-kuat nih sama
pendiriannya kamu, sama prinsipnya kamu. Kamu harus ingat value-nya kamu harus ingat potensinya kamu, dan kamu harus punya motivasi yang kuat untuk tujuan ke depannya. Karena memang dari bulan Juli kamu berpotensi untuk terlalu memforsir diri kamu sendiri, tapi cara lama masih kamu pakai gitu. Jadi hati-hati, emang ada habit-habit yang harus dilepaskan di bulan April tadi. Kalau kamu nggak berhasil, kamu mengulangi habit tadi untuk kamu lakukan di bulan Agustus dan Juli gitu. Di bulan September kamu bekerja keras, dan aku melihat sih sebagian dari kamu sudah bisa memahami intuisinya kamu, dan kamu lebih bijak lagi berhasil nih memutuskan di bulan Agustus, dan memulai kerja kerasnya kamu di bulan September, Oktober aku ngelihat. Dan beruntungnya adalah semesta mendukung kamu. Support system yang kamu tunggu-tunggu di sini mulai bermunculan tanpa kamu tahu. Jadi di sini semesta bekerja untuk kamu, dan kamu mengupayakan yang terbaik di September, Oktober. Cukup emosional, it's okay, tapi emosionalnya diusahakan yang positif, yang memang membangun kamu, yang memang memotivasi kamu. Jadi avoid drama-drama nggak penting, karena akan menjadi distraction aja. Karena di sini sayang banget kalau dukungan semesta ini yang menciptakan support system yang baru untuk kamu tidak dimanfaatkan. Kalau kamu ke distract sama drama-drama receh, itu nanti sia-sia dukungan ini gitu. Jadi manfaatkan di September Oktober ini untuk kamu lebih yakin sama jalan kamu, dan bahwa kamu nggak sendirian di sini. Semesta tetap akan mendukung kamu sampai akhirnya November dan Desember itu kamu akan melihat satu titik terang dari perubahan yang kamu upayakan selama tahun 2025. Enggak enak, tapi memang hasilnya baru akan kelihatan di bulan-bulan terakhir di 2025. Kamu bisa mulai mewujudkan apa sih mimpinya kamu. Ternyata perjuangan kamu segitu hebat ya di 2025, dan kamu nggak berhenti di sini. Cenderung justru kamu jadi workaholic di 2025. Orientasi kamu cuma kerja supaya kamu bisa ngewujudin apa impian kamu di 2025. Mungkin belum totally terwujud di 2025, masih akan tetap dilanjutkan ke tahun berikutnya, tapi paling enggak pilihan-pilihan atau peluang yang datang ke kamu di akhir tahun 2025 itu pilihan-pilihan yang baik. Jadi kamu sudah melalui di tahun 2025, di awal tahun hingga pertengahan tahun itu masanya kamu membongkar banyak hal yang sudah tidak relevan di dalam hidup kamu, dan dari pertengahan tahun hingga akhir tahun kamu membuka peluang-peluang positif untuk ke depannya. Dan di sini kamu harus percaya pada diri kamu sendiri, percaya pada semesta bahwa kamu gak sendirian, kamu mampu kok. Dan setiap dorongan yang diminta kamu melakukannya itu ikutin aja. Sejauh itu baik ya gitu, sejauh itu baik dan tidak menimbulkan kerusakan apapun atau kerugian apapun. Jadi kamu harus benar-benar mempertimbangkan. Taurus, baiknya untuk merubah semuanya, untuk menjalani semuanya, mungkin kemampuan kamu untuk mendengarkan orang lain atau masukan orang lain juga harus lebih tinggi lagi. Gak apa-apa, karena banyak support system di sekitar kamu yang akan memberi masukan kepada kamu, memberikan gambaran-gambaran yang lebih positif atau semangat atau motivasi, dukungan kepada kamu. Dan di sini kamu saatnya untuk lebih mendengarkan mereka semua. Jadi kamu juga harus istilahnya merubah keyakinan kamu, beliefnya kamu. Mungkin kamu ragu karena kamu merasa gak worth it buat semua perubahan yang kamu impikan, atau ada distraction dari traumanya kamu atau dari keluarganya kamu akibat inner child kamu yang belum sembuh. Ini kamu harus perhatikan sekali, dan kalau memang harus dirubah, disembuhkan, kamu harus sembuhkan itu untuk bisa membuka blocking dari kesuksesan kamu
di depannya gitu. Jadi tetap kamu harus belajar dan masuk ke dalam diri kamu di tahun 2025. Oke, Taurus, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.